kita belum tahu bagaimana persyaratan di tahun 2023 ini. Apakah masih tetap sama, yang bisa mendaftar hanya para tenaga kesehatan yang sudah bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau tidak? Atau bahkan fresh graduate saja bisa mendaftar? Bisa saja ya, kita belum tahu bagaimana petunjuk teknis pelaksanaan seleksi di tahun 2023 ini. Artinya mereka yang penting lolos passing grade terlebih dahulu, kemudian nanti di seleksi berikutnya baru jika ada formasi mereka bisa ditempatkan. Artinya mereka tidak usah tes lagi tetapi tinggal menunggu penempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan tentunya kembali berkaitan dengan P3K tenaga kesehatan. Jadi kemarin ada berita menarik yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan non-PNS berpeluang lebih besar menjadi P3K. Artinya para tenaga kesehatan yang sudah bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah sebagai pegawai non-PNS, baik itu BLUD, PKWT, PTT ataupun dengan sebutan lain, mereka berpeluang lebih besar untuk menjadi P3K. Alasannya karena yang bisa melamar sebagai P3K adalah mereka yang sudah bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah minimal 2 tahun. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya, apakah ada alasan lain ya selain hal tersebut. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan tenaga kesehatan non-PNS yang berpeluang lebih besar untuk menjadi P3K. Diberitakan oleh solo.suaramerdeka.com. Judulnya, Nakes Non-PNS Pemkab Wonogiri berpeluang lebih besar jadi P3K. Kita coba bacakan ya. Para tenaga kesehatan non-PNS di lingkungan Pemkab Wonogiri berpeluang lebih besar untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pasalnya, salah satu syarat menjadi P3K yakni telah mengabdi di instansi pemerintah minimal selama 2 tahun. Bupati Wonogiri Joko Jekek Sutopo mengatakan, ada 201 orang nakes non-PNS di Pemkab Wonogiri. Banyak di antara mereka yang telah mengabdi hingga 8-10 tahun. Hal itu memunculkan usulan dari kalangan nakes non-PNS tersebut agar mempunyai peluang lebih besar untuk menjadi P3K. Karena itu, Pemkab mengusulkan formasi perekrutan nakes kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jumlah usulan formasi yang diajukan sama dengan jumlah personel nakes non-PNS yang ada. Di samping itu, pihaknya menekankan kepada para nakes non-PNS tersebut untuk mengasah kembali pengetahuan mereka, sehingga kelak dapat menjalani seleksi dengan baik. Pihaknya juga akan menggandeng lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas mereka dalam menghadapi seleksi. Hal itu diperlukan karena peserta seleksi juga terbuka dari instansi pemerintah lain. Konsekuensi dalam sebuah perlombaan tentu ada yang menang dan kalah. Maka ada langkah-langkah komprehensif dari Pemkab untuk menginventarisasi, mengidentifikasi sekaligus mengusulkan aspirasi ke pemerintah pusat, ujarnya. Salah satunya mengusulkan agar seleksi menerapkan mekanisme dan formulasi seperti perekrutan P3K dari kalangan guru dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, nakes non-PNS yang tidak lolos seleksi tahap pertama diharapkan dapat mengikuti seleksi tahap berikutnya atau selanjutnya. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan nakes non-PNS yang memiliki peluang lebih besar untuk menjadi P3K. Karena alasannya, persyaratannya adalah mereka atau nakes yang sudah mengabdi atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah minimal selama 2 tahun. Itu untuk pelaksanaan seleksi P3K formasi tahun 2022 ya. Kita belum tahu bagaimana persyaratan di tahun 2023 ini. Apakah masih tetap sama,
yang bisa mendaftar hanya para tenaga kesehatan yang sudah bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau tidak, atau bahkan fresh graduate saja bisa mendaftar. Bisa saja ya, kita belum tahu bagaimana petunjuk teknis pelaksanaan seleksi di tahun 2023 ini. Tetapi tentunya harapannya diselesaikan dulu para tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berstatus sebagai non-PNS. Semoga mereka bisa seluruhnya diangkat dulu sebagai P3K atau sebagai ASN, baru kemudian di tahun-tahun berikutnya merekrut fresh graduate ataupun tenaga kesehatan yang dari swasta. Dan kemudian saran dari Pemkab Wonogiri ini juga baik ya, tentunya disetujui oleh para tenaga kesehatan yang sampai dengan saat ini belum bisa menjadi P3K, yaitu mekanisme dan formulasinya sama dengan guru ya. Artinya mereka yang penting lolos passing grade terlebih dahulu, kemudian nanti di seleksi berikutnya baru jika ada formasi mereka bisa ditempatkan. Artinya mereka tidak usah tes lagi tetapi tinggal menunggu penempatan. Dan semoga di tahun 2023 ini ada kebijakan yang berpihak kepada nakes non-PNS ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.